ada. Kemudian disatukan kedua jarinya, sababah. Jari telunjuknya, kemudian al-wusta dan jari tengahnya. Fajumi'a bainahuma, disatukan. Artinya apa? Yang saat itu yang nyampuni anak yatim sesungguhnya ditawarkan menjadi tetangga Rasul. Mau jadi tetangga Rasul? Bu, mau jadi tetangga Rasul, Pak? Iya, jadi tetangga Rasul. Maka santuni anak ya. Tapi Pak, saat santuni anak yatim, halo, karena semua yang dilakukan itu terutama membelai kepala anak yatim itu dapat pahala, Pak. Dapat pahala. Bahkan setiap satu helai rambutnya menjadi satu kebaikan diberikan oleh Allah. Tapi jangan salah, yang dibelai Pak, yang dibelai itu kepala anak ya yatim, bukan ibunya anak yatim. Ya, bukan ibunya anak yatim, ya kepala anak yatim, bukan ibunya anak yatim. Kenapa kalau ibunya anak yatim? Siap-siap tuh nanti dikasih stempel sama istri di rumah. Kalau apalagi kalau ada dokumentasi itu, hati-hati. Oh, ini siapa ini? Kan gitu. Ini siap-siap di pojokan. Iya, satu paket. Ya nggak apa-apa. Yang penting yang pertama ngerestui. Betul nggak? Halo, Bu. Jadi menyantuni yatim. Maka malam hari alhamdulillah di tempat ini kita bersama-sama untuk apa? Untuk menyenangkan hati mereka. Dan terkhusus untuk anak-anak kami, anak yatim, jangan berkecil hati. Ayah kalian saat ini memang tidak ada, tapi masih punya Allah. Rasulullah pun lahir dalam keadaan yatim. Maka yang perlu kalian lakukan anak-anakku semua, rajinlah belajar, ya, tekunlah beribadah kepada Allah, kemudian gantungkan cita-cita setinggi langit sehingga kalian nanti menjadi orang-orang yang sukses. Tidak hanya saat ini menjadi orang yang menerima, tapi suatu saat kalian menjadi orang yang memberi. Alhamdulillah. Gitu. Ya, senyum-senyum ini ya. Anak muridnya di dua dia ya. Ya dong. Senyum-senyum ya. Sudah tetap belum layarnya. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka sekali lagi malam hari ini kita membuktikan saat ini kita sedang menghidupkan sunnah Rasulullah, yaitu menyantuni anak yatim, agar kita tidak tergolong orang-orang yang menghardik anak yatim, yang mengabaikan anak yatim. Yang saat ini kita menjadi orang yang mengopini anak yatim, menjadi pengurus anak yatim, atau menjadi apa istilahnya, perawat anak yatim, yang menjadi ibunya anak yatim. Maka marilah kita sayangi mereka dengan setulus hati. Ya, halo. Nanti kalau bapak-bapak barangkali ya kan yang saat ini lagi single parent, single apa namanya, single father ya, ya Pak ya, senyum-senyum terus ya Pak. Ya, jadi kalau ada barangkali kan anak yatim yang perlu disantunkan atau disantuni, kemudian ada ibunya juga, ya kalau lagi single ya tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau yang sudah punya ya jangan macam-macam ya. Betul bagus. Jangan macam-macam, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi apa yang lakukan ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Maka sebagai kesimpulan Bapak Ibu, karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak perlu lama, tidak perlu panjang, yang penting singkat, padat, ibaratnya kata pepatah, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Kenapa? Karena yang diharapkan oleh Bapak Ibu saat ini udah keringatan, kemudian udah panas ya kan, harapan apa? Ini Pak Ustadz kapan sih selesai? Ini udah nggak kuat, ini udah lapar nih, ya kan gitu ya. Betul, halo. Maka ada perlu panjang-panjang. Kesimpulan pertama,
Ayo, Muharram adalah satu bulan yang istimewa yang Allah berikan kepada kita, maksimalkan dengan ketaatan kepada Allah, terutama berpuasa tanggal 10, 9 atau 10, 10 atau 11, sehingga ini akan menjadi penghapus dosa yang pernah dilakukan, yang pernah kita lakukan. Kemudian setelah itu, yang kedua, mari kita hidupkan dengan apa? Tidak hanya sebatas hari ini, malam hari ini kita menyantuni anak yatim. Kalau kita punya kelebihan rezeki, maka ingatlah mereka, ya, anak-anak kita, ya, anak yatim yang butuh disantuni satu, maka jangan kita lupakan mereka. Ya, kebayang nggak kalau cuma di hari ini aja kita santuni, terus hari yang lain kemana? Karena kan dikatakan kalau orang Indonesia bilang itu tanggal 10 Muharram itu lebarannya hari raya anak yatim, betul? Betul? Maka kalau hanya di situ saja kita nyayangi, terus hari lainnya mereka makan apa? Maka saat ini kalau Allah berikan kita rezeki, yuk kita luangkan waktu, berikan kepada mereka, tumbuhkan rasa empati kita, peduli kita kepada mereka, anak-anak yatim. Suatu saat mereka yang akan menolong kita. Mungkin dari anak-anak kita mungkin saat ini bukan termasuk orang yang baik, yang soleh, yang mungkin saja lupa dengan kita, tapi saya tahu mereka yang kita santuni malam hari, dia akan ingat kepada kita nanti insya Allah. Dan yang terakhir, yang menjadi tetangga Rasulullah, maka melalui santuni anak yatim, ya, jadi tangan Allah, ya. Jadi jangan lupa sisihkan, kalau punya promol, kaleng atau apa, tulis di sana untuk anak yatim, ya. Tapi jangan kalau udah banyak, udah full, niatnya berubah. Ah, ini eman nih, udah banyak ya, ya buat dipakai sendiri, ya, pergi ke mall. Halo. Dan sebagai ini ada sedikit kisah nih. Seorang anak yatim, halo. Seorang anak yatim diberikan kesempatan oleh panitia untuk menyampaikan sebuah doa. Ya. Maka majulah seorang anak yatim ini. Kemudian, Dek, silakan kau berdoa. Apa doamu? Maka si anak yatim ini berdoa, Ya Allah, Ya Rabb, semoga malam hari ini amplopnya warna merah semua. Amplopnya warna, maksudnya isinya warna merah semua. Dan jangan sampai warna hijau, apalagi gambar monyet. Itu gambar dulu. Itu ceritanya waktu dulu kan ada yang gambar monyet, betul nggak? Yang 500 itu. Nah, itu artinya apa? Terkadang mohon maaf, kita berbuat baik, nyampein yatim, kita mikir panjang. Kalau pergi ke mall, mau belanja itu lancar jaya, merah-merah keluar semua, betul? Giliran untuk kebaikan anak yatim berat susah. Maka semua itu kita harus rubah mindset kita, pikiran kita, bahwa saat ini yang kita keluarkan, yakin Allah pasti akan ganti yang lebih baik insya Allah. Semoga yang malam hari ini telah mengeluarkan sebagai rezeki untuk anak-anak yatim diganti dengan berlipat ganda. Yang malam hari ini yang punya niatan supaya keluarganya yang sakit sembuh, segera diangkat penyakitnya, Allah disembuhkan Allah SWT. Yang saat ini lagi ada masalah, mudah-mudahan masalahnya diberikan solusi Allah SWT. Yang saat ini lagi galau, risau, ya banyak problem, mudah-mudahan jadi tenang dan bahagia insya Allah. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi, ya, mudah-mudahan Allah SWT ridhoi apa yang dilakukan malam hari ini, terutama di Majelis Ta'lim Dzikrul Ghafilin, betul? Ya, ini Dzikrul Ghafilin, zikirnya orang-orang yang ya gak lalai. Artinya apa? Ingat, tetap ingat, meskipun apa lupa, apa namanya, mulai lupa, ingat lagi, zikir lagi, ingat seperti itu. Jadi beliau, alhamdulillah, masya Allah, ini beliau ini masih sehat, awet muda terus. Ini usianya berapa nih puasa? 27. Yo, kok senyum nih bos? Menurut saya dulu, ya sudah berapa tahun ini? Kepalanya berapa? 5. Masya Allah, beliau saya selalu insya Allah, ya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat kita semua. Dan akhirnya
Kita bersama-sama